Perkenalkan, nama saya Mesti Maulana dari kelas 12 TKR 1. Di sini saya akan memeriksa pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional. Pertama kita memakai APD terlebih dahulu. Sarung tangan siap. Belum siap. Selanjutnya kita pengecekan alat terlebih dahulu. Hidrostator siap. Hidrostator siap. Kondisi siap. Obeng siap. Tas siap. Selanjutnya kalibrasi alat terlebih dahulu. Ini kita kalibrasi alat multi tester. Ya, sudah. Selanjutnya kita akan memasang fender cover. Rawan Rawan Rawan. Setelah itu kita pasang stand cover dan seat cover. Pemasangan seat cover, berhubung tidak ada bangku ya jadi nggak kepasang. Selanjutnya pemasangan alas atau lantai alas cover. Ini cover bagian kanan. Cewek cantik. Ini cover bagian kiri. Cover bagian depan. Selanjutnya kan cover bagian depan. Ya, selanjutnya kita akan memeriksa lihat buku manual atau spesifikasi tahanan primer coil. Bisa dilihat di sini. Tahanan primer saat dingin yaitu 1,35 sampai 2,9 ohm. Saat panas berada di 1,71 sampai 2,46 ohm. Selanjutnya kita baca wiring dan sistem pengapian yang berhubungan dengan ignition coil. Bisa dilihat dari sini sistem pengapian yaitu dari baterai menuju ke sekring atau fuse, menuju ke kunci kontak, lalu ke coil dan dilanjutkan ke distributor dilanjutkan ke spark plug atau busi. Ya, selanjutnya kita akan menunjukkan letak dan besarnya fuse engine. Di sini letaknya berada di bawah setir, bisa dilihat. Dan ini fuse-nya berwarna merah atau 10 ampere. Nah, kita akan memeriksa kualitas oli dan level oli. Volume oli berada di bawah vol dan kualitas oli tidak ada tercampur air. Di
kesimpulan bagus. Selanjutnya memeriksa celah katup. Kita ini di top 1, sudah dilihat 1, 2, 3, 5. Top 1 kita celah, kita setel di kita setel yang pertama katup X 030 ya, sesuai spesifikasi. Katup in 0,20 ya, sesuai spesifikasi. Ketiga katup in sesuai spesifikasi. Kelima katup X ya, sesuai spesifikasi. Selanjutnya kita akan mengubah ke top 4. Kita putar power single. Untuk spesifikasinya sendiri yaitu setelah di top 4 kita menyetel katup. Yang pertama katup X 0,30 ya, sesuai spesifikasi. Yang kedua 0,20 ya, sesuai spesifikasi. Yang ketiga 0,20 ya, sesuai spesifikasi. Yang kelima 0,30 ya, sesuai spesifikasi. Jadi kita akan mengecek tekanan kompresor pada mesin konvensional menggunakan kompresi tester. Pertama kita cek silinder 1. Starter. Jarum menunjukkan di 9 lewat bar. Silinder 2. Starter. Jarum menunjukkan di angka 10 bar. Kesimpulan bagus. Silinder 3. Raman kesimpulan. Starter. Jarum menunjukkan di 9,5 bar. Kesimpulan bagus. Silinder 4. Starter. Jarum menunjukkan di angka 10 bar. Kesimpulan bagus. Selesai. Sini saya akan memperlihatkan alur urutan pengecangan baut kepala silinder dari sini, lalu ke sini, dan ke sini, lalu sini, dan di sini, lalu sini, muter sini, sini, sini. Ya. Selanjutnya pemeriksaan baterai. Pertama, pemeriksaan pita baterai. Pita baterai tidak ada kelacatan. Kesimpulan bagus. Kedua, pemeriksaan volume baterai. Volume baterai di bawah upper level. Selanjutnya pemeriksaan full baterai. Full baterai ada sedikit coel, tidak bagus. Selanjutnya pemeriksaan tegangan baterai menggunakan volt baterai. Ini ngomong alatnya. Baterai di posisi 12 volt, 4 berwarna kuning. Kesimpulan masih bisa digunakan. Kita kaji ya. Selanjutnya
Pemeriksaan berat jenis baterai. Pertama kita melepas tutup baterai sel 1. Tiga pemaning ini selawe telung lu. Bisa. Begitu lah, malam menit ah. Sepunjul ya, cok. Patang. Selanjutnya pemeriksaan berat jenis baterai menggunakan hidrotester, hidrometer maaf. Sel 1 berada di 1275. Kesimpulan bagus. Sel 2 berada di angka 1250. Kesimpulan jelek. Sel 3 berada di angka 1275. Kesimpulan bagus. Sel 4 berada di angka 1275. Warna hijau. Kesimpulan bagus. Sel 5 berada di angka 1275. Kesimpulan bagus. Sel 6 berada di angka 1250. Kesimpulan jelek. Selanjutnya pemeriksaan tutup baterai. Penyebutan. Sel 1, sel 2 berlubang. Sel 3, sel 4 sel berlubang. Sel 5, sel 6 tersumbat. Selanjutnya pembersihan sel. Penyemprotan sel 1, penyemprotan sel 2, penyemprotan sel 3, penyemprotan sel 4, penyemprotan sel 5, penyemprotan sel 6. Sudah. Setelah dibersihkan, kita pasang kembali. Tutup sel 1, tutup sel 2, 3. Tutup sel Roman Tutup sel 45, 456 Roman. tutup sel 6. Kita kenakan dengan tang. Tutup sel 1, tutup sel 2, tutup sel 3, tutup sel 4, tutup sel 5, tutup sel 6. Setelah kita kencangkan, kita bersihkan baterai. Sudah selesai. Selanjutnya saya akan memeriksa sistem pendingin. Pertama kita akan mengecek kondisi fan belt. Kondisi fan belt tidak ada keretakan. Kesimpulan bagus. Kedua, kita akan mengecek tegangan fan belt menggunakan kelet spring.
Setelah ditarik, fambel berada di angka 1. Kesimpulan bagus. Selanjutnya kita akan mengecek kebesaran radiator menggunakan radiator tester. Tidak SOP itu mas. Selanjutnya kita akan memompa radiator. Itu jarum turun, berarti kesimpulan mengalami kepanjangan di selang. Selanjutnya kita akan mengecek tutup radiator. Kita akan memompa. Nah, tutup mengalami kebocoran. Selanjutnya kita akan mengecek kualitas air pendingin. Air pendingin keruh, kesimpulan jelek. Selanjutnya kita akan mengecek reservoir air radiator. Ini air radiator di bawah full atau kurang dari spesifikasi, kesimpulan buruk. Selanjutnya kita akan memeriksa sistem pengapian. Pertama kita menyetel celah busi silinder, yaitu bisa dilihat spesifikasi yaitu 0,8 mm. Sebelum kita menyetel, kita ampas terlebih dahulu atau membersihkan. Nah, kita lalu menyetel busi pertama. Baik, bisa digunakan. Kondisi busi hitam, kering. Busi kedua ya, baik, bisa digunakan. Kondisi hitam, kering. Busi ketiga ada geset. Ya, baik, digunakan. Kondisi hitam, kering. Busi keempat ya, baik, bisa dikondisikan. Kondisi hitam, kering. Selanjutnya kita akan mengecek tekanan kabel tegangan tinggi. Pertama, kita lihat spesifikasi dulu, yaitu tekanan maksimum 25.000 ohm per kabel. Kita cek kabel pertama. Kita setel ke 1 ohm. Kabel busi pertama bisa dilihat itu di 2000. Kabel busi kedua bisa dilihat juga sama, itu di 2000 ohm. Kabel busi ketiga
bisa dilihat itu 2000 punjul 100 ohm. Evolusi keempat, (21.000 ohm kabel coil. Ya, bisa dilihat itu 4.000 ohm. Memeriksa coil. Yang pertama kita akan memeriksa tahanan primer. Bisa dilihat saat dingin berada di 1,35 sampai 2,9 ohm. Saat panas berada di 1,71 sampai 2,46 ohm. Kita akan mengecek menggunakan multitester tahanan primer. Bisa dilihat 0, 10, tidak ada tegangan, tidak badan. Selanjutnya kita akan mengecek tahanan pada coil sekunder. Sama jadi sebenarnya tidak ada tahanan. Selanjutnya kita akan memeriksa kondisi tutup distributor. Tutup distributor kotor, tidak ada keretakan, kesimpulan bagus. Selanjutnya kita akan mengecek kondisi distributor shaft. Distributor shaft kondisi baik, tidak ada keretakan. Kita akan mengecek kondisi rotor. Baik, ini rotor kondisi baik, tidak ada keretakan. Kita akan mengecek celah platina, spesifikasinya 0,45. Ya, ini celahnya sangat bagus ya. Tadi ini tekan diputar. Selanjutnya kita akan mengecek gubernur oventur. Kita putar rotor secara jarum jam. Apabila kembali berarti rotor gubernur keadaan bagus. Selanjutnya kita akan mengecek vakum. Kita caranya meniup bagian ini. Ya, nggak keluar berarti kesimpulan bagus. Kita akan mengecek sistem bahan bakar dan jaringan utara. Pertama-tama kita melepas tutup jaringan utara terlebih dahulu. Halo Muhammad. Ini nggak reservoir ya? Kita letakkan dan ambil jaringan utara. Secara visual, jaringan utara mulai kotor dan menghitam. Kesimpulan harus diganti. Selanjutnya kita masukkan kembali. Selanjutnya kita memeriksa sistem bahan bakar, mengecek jaringan bahan bakar ya di bawah. Ya, bisa dilihat ini selang bahan bakar tidak ada keretakan dan tidak bocor, dan ini filter udara juga tidak ada kebocoran atau masih baik. Selanjutnya kita memeriksa saluran selang dari filter bahan bakar menuju rotak, yaitu ini. Selang tidak mengalami kebocoran dan tidak keretakan, kesimpulan bagus. Dan selang dari rotak menuju ke karburator juga masih bagus.
Kita akan menganalisis kendaraan. Pertama kita menganalisis speed menggunakan wheel tester. Pertama kabel berwarna merah kita tandanya ke flash coil. Yang hitam kita ke bodi atau masak. Bisa dilihat ini hasilnya 8, berhubung silindernya ada 4 kita kali 2 jadi 16 kali 100 hasilnya 1600. Selanjutnya kita akan mengecek sudut wheel, kita arahkan ke atas hasilnya 25 derajat, kita kali 2 jadi 50 derajat. Lo Selanjutnya kita mengecek penyekian timing menggunakan timing leg. Pertama kabel berwarna merah kita tancapkan ke plus baterai, yang hitam ke min, lalu yang ini samakan ke kabel busi satu. Lalu kita arahkan ke puli. Ya seperti itulah. Ya sudah, jadi kita akan mengecek emisi gas buang. Pertama kita masukkan gas. Emin slide, tunggu sampai 20 detik. Setelah 20 detik kita pencet slide, lalu kita holprint satu lagi, kita masukkan plat nomor. Setelah itu holprint. Ya tunggu sampai keluar. Bisa dilihat CO 1,62%, HC 207 ppm, CO2 3,9%, CO2 7,11%, lambda 1708, AFR 25,1. Sudah. Kita akan mengecek unit kopling. Yang pertama kita cek bagian kondisi kabel atau kawat kopling. oke. Lihat sini. Iya. Kalem. Ini kawat kopling atau kabel kopling masih bagus, tidak ada keretakan. Selanjutnya kita mengukur jarak awal pedal kopling. Bisa dilihat yaitu di angka 16 cm. Dan jarak bebas yaitu dengan cara ditekan pedal koplingnya yaitu di 14 cm. Jadi selisih antara jarak awal dengan jarak bebas yaitu dengan cara tadi 16 dikurangi 14 sama dengan 2, selisihnya sama dengan 2. Biasanya kita akan melakukan balancing satu roda. Pertama kita pasang kita nyalakan. Nyala. Kita ukur sudut A, yaitu dengan cara ini nya 9. Kerja yang B kita ukur menggunakan
hasilnya lihat 4,5. Oke, kita lihat ring 13. Setelah itu banyak kita tutup, tinggal berputar 2 kali. Bisa dilihat hasilnya, yang kanan 197 yang dan kiri 848. Kita tambahkan timbel, 1 timbel 5 gram. Kita sesuaikan dengan angka yang dibutuhkan. Di sistem starter pertama kita ambil kabel jumper terlebih dahulu. Jumper dikasih ke main baterai dan di masa starter jumper kedua di main dan di terminal C. Kabel jumper ketiga di plus. Kalau kita akan menguji full in, kabel jumper di terminal 50. Kalau kita akan menguji di all in, kabel jumper plus tetap di sini dan jumper 30 C dicabut dan gear pinion tidak kembali. Selanjutnya pengujian tanpa beban. Kabel jumper main dicabut dan ditambahkan di plus dan dihubungkan di terminal 30 dan yang satunya dihubungkan di terminal 50. Ini masih bagus. Simpulan, gear pinion masih bergerak maju dan mundur dan berputar, semuanya bagus, masih baik. Ya, selanjutnya kita akan mengecek sistem pengisian, mengecek hubungan antara terminal regulator. Pertama kita mengecek terminal IG dan F. Bisa dilihat spesifikasinya posisi bebas yaitu 0 ohm dan ditarik masuk kira-kira 11 ohm. Pertama kita mengecek terminal IG dan F. Terminal IG berwarna putih merah, terminal F berwarna hijau putih. Bisa dilihat hasilnya 0 ohm. Kesimpulan bagus. Saat tertutup hasilnya juga 0 ohm. Kesimpulan jelek. Selanjutnya kita mau cek terminal L dan E. Bisa dilihat di sini spesifikasi pengukuran terminal E dan L yaitu posisi bebas 0 ohm dan ditarik masuk kira-kira 100 ohm. Di sini kita mengecek terminal yang L warna hitam dan B warna kuning. Dilihat hasilnya 0 ohm, kesimpulan bagus dan kita posisi tertutup. Jadi lihat hasilnya 10 ohm, kesimpulan bagus. Selanjutnya kita mengecek
terminal B dan E. Bisa dilihat spesifikasinya B dan E, posisi batas tak terbatas dan ditarik masuk kira-kira 100 ohm. Ya, di sini kita cek B dan E. B itu berwarna kabel berwarna putih dan E berwarna hitam putih. Bisa dilihat jarum menunjukkan di arah tak terbatas ya. Simulan bagus dan saat ditarik masuk jarum menunjukkan di angka 10 ohm. Simulan jelek. Selanjutnya kita mengecek terminal B dan L. Bisa dilihat spesifikasinya B dan L yaitu posisi bebas tak terbatas ditarik masuk 0 ohm. Sini terminal B berwarna putih dan terminal L berwarna kuning putih. Bisa dilihat hasilnya menunjukkan di arah tak terbatas ya. Simulan bagus. Saat posisi ditarik menunjukkan di angka 0 ohm. Simulan bagus. Selanjutnya kita mengecek terminal N dan E. Bisa dilihat posisinya tahanan kira-kira 23 ohm. Bisa dilihat N itu kabelnya berwarna putih biru dan E itu berwarna putih hitam. Hasilnya adalah 0 ohm. Setelah kita mengecek sistem pengisian, simulannya kita terdapati regulator perlu diganti, sudah jelek. Selanjutnya kita akan mengecek voltase pengisian sini menggunakan multitester. Yang merah berada di yang merah juga ada di positif dan yang hitam berada di negatif. Bisa dilihat posisi sebelum di starter yaitu di 12 volt. Setelah starter bisa dilihat setelah starter jarum menuju ke 15 volt. Jadi pengisian berjalan dengan baik. Apa cakap-cakap ada mas Mam?